Engkau yang mengalir begitu kuat, menyembuhkan, memulihkan, menghiburkan, dan memberikan suasana surga dalam tempat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dialah nama yang maha dahsyat, nama yang maha kuasa. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Dari mulai hari Kamis saya merasakan sakit perut yang luar biasa, badan demam sampai semalam bahkan kemarin latihan masih oke, tapi masih sakit perut. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau Tuhan pasti sembuhkan saya. Amin. Karena benar sampai semalam bahkan ada, bisa nggak kamu besok melayani, bisa nggak kamu besok berdiri, karena benar-benar sakitnya luar biasa. Terutama di bagian bawah. Saya bilang, Tuhan tolong nyatakan bahwa ketika saya menyembah, ketika kita semua menyembah, memang kuasa itu ada. Amin. Dan terpujilah Tuhan, saya bilang, dalam nama Yesus saya sembuh. Tadi pagi ketika bangun sakitnya sudah berkurang, sudah sangat berkurang banyak, dan sudah tidak demam lagi. Dan puji Tuhan, saat ini saya berada di sini semua karena anugerah Tuhan. Jadi mari ketika kita menyembah Tuhan, sembahlah dengan sungguh-sungguh dan benar-benar bahwa kita rasakan kuasa itu. Kita rasakan kuasa itu bekerja dalam kita. Apapun itu, mungkin bukan sakit penyakit, tapi mungkin kita sedang dalam masalah atau apapun itu. Tapi mari datang menyembah kepada Tuhan. Mari nyatakan namanya, nama Yesus, nama yang dahsyat. Amin. Mari memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Namamu dahsyat. Haleluya. Adalah katamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan.
berbagi sukacita. Oke, boleh silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami memiliki Engkau. Dan kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga oleh karena kasih-Mu, kami berada dalam lingkungan yang benar. Kami berada dalam saudara-saudara kami yang kami kasih dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang maha tinggi. Amin. Dialah yang maha tinggi. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang
sangat baik. Hari ini kami berada di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Kita mulai merayakan Natal. Kemarin kami merayakan Natal. Hamba-hamba Tuhan Sinode GPPK, Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, Wilayah 2. Gereja kita, Gereja Karis, adalah anggota member dari Sinode Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik. Kemarin saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan firman Allah dalam perayaan Natal tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Baca ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bernama dan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Iya, berhenti dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang membawa berita, membawa pesan. Ya. Malaikat Michael adalah penghulu malaikat, malaikat perang. Nah, malaikat Gabriel ini datang ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan malaikat itu datang kepada seorang yang bernama Maria. Maria sangat terkenal dan nama Maria banyak dipakai orang, atau kalau orang tua memberi anak kepada anak perempuan dipakai nama Maria. Kalau laki-laki Mario. Superhero. Nah, menarik sekali di dalam ayat yang ke-28, coba baca, bayangkan dan dibaca. 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nah, Maria ini dia bertunangan dengan Yusuf. Ya, bertunangan dengan Yusuf. Nah, orang kalau bertunangan pada zaman itu berbeda dengan sekarang ini. Kalau sudah bertunangan itu artinya harus menikah dan akan menikah. Ya. Bahkan secara tidak langsung seperti dianggap sebagai suami istri. Beda dengan konsep sekarang ini. Nah, menarik di dalam ayat 28 ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena pada zaman perjanjian baru memang hanya orang tertentu yang disertai oleh Tuhan. Yang diurapi dalam perjanjian lama hanya raja, nabi, kemudian imam, atau orang-orang tertentu yang Tuhan panggil secara khusus melakukan suatu pekerjaan pelayanan. Dan orang-orang itu disertai Tuhan atau diurapi oleh Tuhan.
Nah, di sini dikatakan oleh malaikat kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, maka hidup kita berbeda dan hidup kita berubah karena ada pribadi yang menyertai kita. Pribadi yang menyertai kita adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Yesus. Kalau orang bertanya kepada saudara, orang yang belum percaya Tuhan, apa arti nama Yesus? Apakah saudara tahu atau tidak tahu? Kalau orang tanya kemudian apa ya? Nanti tunggu ya. Saya mau tanya pendeta dulu. Yesus itu artinya keselamatan. Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan. Intinya adalah keselamatan. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Jadi Yesus itu artinya keselamatan, atau Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan yang menyelamatkan, atau bahasa yang dipakai juru selamat. Dan kita merayakan kelahiran juru selamat, kelahiran Tuhan Yesus pada bulan raya Natal ini. Tuhan menyertai engkau. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya memahami bagian ini sangat penting dan sangat berarti bagi kita. Karena waktu seorang pemuda yang sangat kaya datang kepada Yesus, kemudian Tuhan berkata kepada pemuda ini, "Apa gunanya manusia memiliki seisi dunia ini tetapi jiwanya binasa?" Orang yang tidak percaya Yesus, tidak ada penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupnya, pada akhirnya segala sesuatu akan lenyap, pada akhirnya semua akan binasa. Pada akhirnya dia akan kehilangan segala sesuatu termasuk dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat penting bagi kita memahami sebagai orang percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada amin. Katakan kepada saudara di samping saudara, Tuhan menyertai engkau. Nah, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita tidak perlu khawatir untuk hari esok, bukan? Ya, kita tidak perlu khawatir apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum, di mana kita akan tinggal. Kita tidak perlu khawatir tentang pekerjaan kita, kita tidak perlu khawatir tentang usaha kita. Karena kalau Tuhan yang menyertai, sekalipun keadaannya sangat sulit, Tuhan bisa mengubah menjadi baik. Meskipun keadaan kita seperti berjalan dalam lembah kekelaman, rasanya berat hidup ini. Masalah datang, belum selesai datang lagi masalah kedua. Masalah pertama belum selesai datang masalah kedua. Masalah kedua belum selesai datang lagi masalah ketiga. Dan rasanya hidup ini sangat berat. Tetapi kalau Tuhan menyertai meskipun keadaan sangat sulit, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Karena itu hafal lagu Tuhan selalu menolong. Haleluya. Hafal lagunya. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi.
Refnya? Nah, Tuhan selalu menolongku karena Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menolong Bapak Ibu karena Tuhan menyertai Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak menyertai, Tuhan nggak akan bisa menolong. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka Dia tidak akan menolong kita. Karena Tuhan menyertai kita, maka Tuhan menolong kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, meskipun kelihatannya di depan kita seperti menghadapi tembok, di depan kita seperti menghadapi gunung, rasanya nggak bisa, nggak mampu. Rasanya keadaan sangat sulit karena sepertinya tidak ada jalan keluar dalam keadaan yang kita hadapi. Tetapi kalau Tuhan beserta kita, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan yang menyertai ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan nafas kita, dan nafas kita berada di dalam genggamannya, dalam kuasanya. Kalau belum waktunya dipanggil, meskipun sakit, akan sembuh. Penyertaan Tuhan itu selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu disebut Immanuel. Mana Immanuel? Nah, iya kan? Immanuel, Sharon menyertai. Iya kan? Betul kan? Nah, penyertaan Tuhan tidak sama dengan suami menyertai istri, atau istri menyertai suami, atau orang tua menyertai anak. Ada perbedaan sangat jauh. Nggak mungkin Sharon ikut kemana terus Immanuel jalan kan? Nggak mungkin. Anak kita kalau udah gede, masa kita mau ikutin terus? Nanti dia merasa risih, bukan? Iya. Bahkan kadang misalnya kita ajak, ayo kita makan bareng-bareng. Oh, saya udah punya acara, udah diatur berapa waktu yang lalu. Mau bilang apa? Anak lebih senang ketemu ngobrol dengan teman-temannya, kadang dibandingkan dengan ngobrol dengan orang tua. Tapi kalau perlu apa-apa pasti cari orang tua. Aduh, Mami mau nonton dengan teman-teman. Nonton berapa? Makan berapa? Transport berapa? Nah, kalau traktir teman-temannya berapa? Kalau gitu Mami ikut, oh nggak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Apa yang lebih rendah dari detik? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu apa. Kan detik kan tetap ada jaraknya kan, tetap ada jeda kan, betul? Makanya saya mau tanya, apa yang lebih? Ya? Millisecond. Nah, di bawah itu nano. Karena begini, penyertaan Tuhan itu selama-lamanya gitu.
nggak pernah absen 1 detik pun, atau di bawah detik apapun namanya itu, tidak pernah absen. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, apa yang perlu kita takut? Yang Maha Kuasa menyertai kita. Dan yang punya langit dan bumi, sorga dan bumi menyertai kita. Ada amin. Nah, jangan khawatir, jangan takut. Nanti gimana masa depan? Masa depan ada di tangan Tuhan. Ayat 29. Ayat 29. Baca 1, 2, 3. Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria itu terkejut. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Karena salam yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria yaitu, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dia terkejut. Karena dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang menyertai dia. Dia terkejut karena yang dia tahu yang disertai Tuhan hanya orang tertentu. Seperti yang diurapi oleh Tuhan, seperti raja. Itu pun kalau raja hidupnya benar. Kalau nggak benar ya enggak. Kemudian imam, kemudian nabi, itu orang yang diurapi Tuhan khusus. Karena itu Maria terkejut. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Baca 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Jangan takut hai Maria, kata malaikat, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dari semua orang yang ada di Israel, Maria ini mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya, sebagai orang percaya, Tuhan telah memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Ada amin? Yohanes 1. Yohanes 1 ayat berapa ini? Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 16. Ayat 16 baca 1, 2, 3. Dari kepenuhannya itu berbicara kasihnya yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kepenuhannya berbicara kasihnya yang kekal. Kepenuhannya berbicara tentang kehadiran pribadinya di dalam hidup kita. Kepenuhannya berbicara penyertaannya dalam diri kita, dalam hidup kita hari demi hari. Dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa. Nah, bagi Maria ada kasih karunia yang spesial. Kembali ditayangkan Lukas 2 tadi, ayat berapa? Belum, sebelumnya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa yang Tuhan beri kepada dia? Ayat 31. Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan bapakmu akan menamai Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Maria berpikir bahwa nanti kalau dia akan menikah dengan Yusuf, pasti nanti dia akan punya anak. Barangkali dia berpikir, barangkali
barangkali malaikat ini menyampaikan bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki kalau dia nanti menikah dengan Yesus. Atau sebaliknya dia berpikir, saya belum menikah, bagaimana mungkin saya bisa mempunyai anak? Kasih karunia yang dimaksudkan, yang diberikan kepada Maria adalah dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Yesus dalam bahasa Yunani, karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, Yesua atau Yosua, yang menyelamatkan, keselamatan. Tuhan adalah keselamatan, juru selamat. Ayat 32. Ayat 32. Baca 1, 2, 3. Anak yang dia akan lahirkan adalah anak yang luar biasa, karena disebutkan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Bukan seperti anak-anak yang biasa, bukan seperti anak-anak yang normal yang lahir dari suami istri. Tetapi anak ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Artinya yang akan lahir adalah seorang pemimpin, yang akan lahir adalah seorang raja. Dan Israel sedang menanti-nantikan datangnya raja, datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Karena pada saat itu Israel sedang berada dalam penjajahan, dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan mereka sedang mengharapkan akan datang seorang raja, seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Nah, itu pemikiran secara manusia. Tetapi firman Allah, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu berbeda. Ayat 33. Ayat 33. 1, 2, 3. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan dia akan menjadi raja atas keturunan kaum Yakub. Keturunan kaum Yakub siapa? Yakub setelah dia bergumul dengan malaikat Allah, kemudian dia menang. Dalam pergumulan itu dia berkata, aku telah melihat Allah. Karena itu tempat di mana dia bergumul dengan malaikat Allah disebut Peniel. Aku telah melihat Allah. Nah, yang akan dilahirkan oleh Maria ini adalah seorang yang akan menjadi raja atas keturunan Yakub, yaitu Israel. Raja yang dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi, kitab Perjanjian Lama. Baca sekali lagi dengan nyaring. 1, 2, 3. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Maria secara manusia berpikir barangkali ini kerajaan secara dunia. Orang Israel memang mengharapkan ada seorang raja secara dunia memerintah Israel sebagai suatu negara, ya, pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Tetapi di sini malaikat sedang menyampaikan bahwa yang akan menjadi raja yang dinamakan Yesus adalah raja keturunan Yakub, dan raja kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini berbicara kerajaan rohani. Karena Yesus datang lahir bukan untuk mendirikan kerajaan dunia. Bukan.
Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Yesus datang membawa kerajaan Allah di bumi ini. Setiap orang yang percaya menerima Tuhan Yesus, dia masuk dalam kerajaan Allah. Di sini dikatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa. Ayat 34. Baca 1, 2, 3. Jadi malaikat berbicara kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, dan dia akan menjadi raja dari keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Gak mungkin secara manusia. Tapi apa kata malaikat ayat 35? Baca 1, 2, 3. Malaikat berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu, artinya menguasai Maria. Kemudian melalui kuasa Roh Kudus inilah akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi kelahiran Yesus bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena Roh Kudus yang menaungi Maria. Tuhan meminjam rahim Maria, menguduskan rahim Maria. Melalui rahim itu terlahir seorang bayi laki-laki yang akan dinamakan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena itu, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena yang akan lahir adalah kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus ini sebelumnya disebut dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Ayat 14. Baca 1, 2, 3. Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus ini, dia adalah Allah di sorga. Dia bersama-sama dengan Allah dan disebut firman, dan dia adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa dia datang di dalam dunia ini menjadi manusia? Karena dia harus menebus manusia yang berdosa di atas kayu salib. Pertanyaannya, kenapa bukan manusia biasa yang menebus manusia? Karena semua manusia sudah berbuat dosa.
sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia lagi yang bisa menebus manusia karena semua sudah berdosa. Karena itu hanya Yesuslah, yaitu firman Allah, yang bisa menebus manusia itu. Dengan cara Yesus yang adalah Allah bertata di sorga bersama dengan Allah, menjadi manusia dengan cara meminjam rahim dari Maria, supaya melalui rahim itu akan lahir seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu adalah firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia. Nah, ini memang sulit dicerna oleh akal budi manusia. Tetapi itu adalah realita. Itu adalah firman Allah. Bagian kita percaya. Nah, saya sedang menyampaikan prosesnya. Firman yang maha kuasa, yang tidak terbatas, pencipta menjadi manusia yang terbatas. Menjadi manusia untuk menanggung manusia di atas kayu salib dengan memberikan nyawanya ganti semua umat manusia. Yesus memikul semua hukuman yang harusnya dipikul oleh semua umat manusia. Nah, waktu Yesus menjadi manusia bukan berarti keilahiannya hilang. Tidak. Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam bentuk manusia yang bisa dilihat oleh manusia. Karena Allah itu adalah roh, tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Jadi Yesus bukan sekedar manusia biasa. Kalau manusia biasa lahir dari hubungan laki dan perempuan, hubungan suami dan istri. Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Maria ini mendapat kasih karunia, yaitu melahirkan juru selamat. Dengan kata lain, Tuhan memakai dia, meminjamnya, melahirkan Yesus yang adalah keselamatan itu. Nah, karena Yesus adalah firman Allah, waktu dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Kemudian setelah dia menjalankan seluruh pelayanan, tugas, tanggung jawabnya, itu mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian dia naik lagi ke sorga, memerintah di sorga dan memerintah dunia ini secara rohani dari sorga. Sekali lagi, memerintah di sorga, semua yang ada di sorga berada dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Kemudian memerintah dari sorga, memerintah secara rohani di dunia ini. Pusat pemerintahan rohani ada di sorga. Dan gereja adalah agen Allah, agen Tuhan Yesus di dunia ini untuk menjangkau semua bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu agungnya kelahiran Tuhan Yesus itu. Jadi Yesus artinya keselamatan, atau Tuhan yang menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan. Kristus artinya yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi oleh Allah. Karena dia harus menjalankan tugas dan tanggung jawab menyelamatkan semua manusia. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali ke Lukas 1, tadi ayat berapa tadi? Masih ingat? Lukas 1 kembali.
ayat 34, 35, 36. Baca 1, 2, 3. Nah, Elizabeth ini adalah saudaranya Maria. Dan sesungguhnya Elizabeth ini seorang wanita yang menikah dengan Zakaria. Mereka orang takut Tuhan. Tapi Elizabeth ini mandul dan sudah tua, jadi nggak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan mengirim malaikat menyampaikan kepada Zakaria bahwa mereka akan punya anak. Baca sekali lagi dengan nyaring, 1, 2, 3. Dia mandul, tua, secara manusia nggak bisa melahirkan anak, tapi Tuhan berikan dia anak. Dan pada saat itu bayi itu berusia 6 bulan. Bayi itulah yang dinamakan Yohanes Pembaptis. Ya. Ayat 37. Baca 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elizabeth ini sudah tua dan mandul dan tidak mungkin punya anak, tapi karena Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan memberi anak, maka tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun. Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Katakan kepada saudara yang samping, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah memberi kasih karunia-Nya, Tuhan akan buat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa. Kalau Tuhan sudah angkat seseorang, nggak ada yang bisa nurunin. Ada amin? Tapi kalau Tuhan turunin, nggak ada yang bisa angkat. Jadi semua bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Ayat 38. Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata Maria kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Menarik sekali. Hamba pada zaman perjanjian baru disebut doulos. Kata doulos, terjemahan yang tepat adalah budak, slave, budak. Diterjemahkan hamba. Nah, kalau yang namanya budak itu artinya tidak punya hak. Karena itu pada zaman perjanjian baru ada yang namanya jual beli budak. Jadi kalau budak itu nggak punya hak, apa yang diperintahkan oleh tuannya dia harus lakukan. Nggak boleh komplain, nggak boleh mengeluh, saudara. Dan dia harus taat. Itu budak yang disebut hamba di sini.
Kalau tuannya nggak suka lagi dengan budak itu, dia jual. Ya. Nggak ada hak. Nah di sini waktu Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Karena budak pada zaman itu dia hamba yang terikat. Jadi doulos itu artinya hamba yang terikat dengan tuannya. Ada lagu yang mengatakan hati hamba. Hati hamba yang kau cari. Ya. Nah, begini ya, saya mau terangkan. Kita ini anak Allah, anak-anak Allah, bukan hamba. Ya. Hubungan pribadi kita dengan Allah, Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak, bukan hamba. Hamba itu sama dengan budak atau sama dengan pembantu. Hamba atau pembantu tidak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah anak. Jadi hubungan pribadi kita dengan Allah, Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak Allah. Ada amin. Tetapi yang dimaksudkan dengan hamba di sini berkaitan dengan rencana Tuhan yang harus dilaksanakan di bumi ini. Dibutuhkan ketaatan mutlak, saudara. Dan itu hanya bisa apabila orang punya hati hamba. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Kita dengan Allah hubungannya sebagai orang percaya, Allah adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Kita bukan hambanya, kita anaknya. Tapi begitu Bapa memberikan tugas, tanggung jawab yang harus kita lakukan di bumi ini, dibutuhkan yang namanya hati hamba. Yaitu enggak komplain, enggak malas-malasan, enggak masa bodoh. Hati hamba itu terikat dengan perintah. Dia harus lakukan. Dia harus bertanggung jawab, saudara. Makanya istilah hamba Tuhan itu menunjuk kepada seorang yang mendapatkan amanat agung dari Tuhan yang harus dia lakukan di bumi ini. Sehingga kita mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan karena dia mendapat panggilan khusus untuk melayani, ya, mendedikasikan hidupnya, dan disebut hamba Tuhan. Nah, Tuhan ingin anak-anaknya punya hati hamba dalam hal melayani. Mengerti Bapak Ibu? Karena hamba itu nggak pernah komplain dan nggak komplain akan tugas yang tuannya berikan. Mungkin dia merasa nggak enak, nggak nyaman dengan tugas yang harus dia lakukan, tetapi dia tahu posisinya tidak ada tawar-menawar. Hamba nggak bisa berkata, Tuhan itu nggak cocok, nggak bisa. Nggak ada hak bicara, nggak ada hak mengutarakan pendapat, sampai disebut hamba. Bersyukur kalau seorang hamba dapat Tuhan yang baik. Kalau dapat Tuhan yang kejam, kasihan hamba itu, bisa dipukul, nggak bisa dilaporkan ke ADRT, nggak bisa dilaporkan melanggar HAM. Ini kita bicara budaya pada zaman itu.
bahkan bisa dibunuh oleh tuan. Karena hamba ini sudah dibeli. Makanya seorang tuan pada zaman itu kalau mendaftarkan kekayaannya, misalnya unta 10, domba 200, kambing 100, keledai 50, hamba 3, misalnya ada 3 hamba. Jadi hamba juga ikut dilaporkan sebagai kekayaan, kayak orang lapor pajak gitu, dilaporkan semua. Sampai begitu kasihan yang namanya hamba pada zaman itu. Bersyukur kita nggak hidup pada zaman itu. Ya bersyukur loh. Iya, bersyukur. Nah, kita semua anak Tuhan. Katakan pada saudara di samping kiri, kamu anak Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang menerima warisan kerajaan sorga. Tapi misi Tuhan hanya bisa terrealisasi di dalam hidup kita apabila kita punya hati hamba. Misi menjalankan amanat aku. Makanya Bapak Ibu, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Berdoa untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk misi gereja, dan memberi untuk misi gereja, karena itu bagian dari kita sedang melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berdoa supaya pelayanan kita yang ada di Kupang akan sebentar lagi akan berdiri gereja di sana. Karena sudah ada 40 orang yang ikut kelompok sel. Berapa kelompok sel, Ibu Ida? Ada 5 kelompok sel. Baru berapa bulan dia di sana, kan? Iya. Memang diwanti-wanti oleh Ibu Ida. Karena perlu ada komandan supaya dia bergerak, dan memang begitu dia bergerak kayak apa ya, lincah. Saya nggak menyangka dalam berapa bulan sudah ada 5 kelompok sel dan ada 40 orang. Ya, kita tidak tahu nanti kalau buka gereja dari mereka akan berapa yang akan ikut, tetapi karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, sehingga ONC mulai dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayat selanjutnya. Di perikop itu ayat selanjutnya. Ya. Terakhir, ya, musik. Terakhir musik. Siapkan hati kita mengikuti perjamuan. Luar biasa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Keadaan sulit sekalipun Tuhan selalu menolong kita. Bapak Ibu yang ada di rumah yang ikut secara online, siapkan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan untuk hari ini. Kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya undang petugas akan maju ke depan.
Momen-momen di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada kasih karunia yang khusus disediakan pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini. Kehadiran Tuhan,
kasih karunia-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengikuti, apabila ada hal yang tidak berkenan, akui itu di hadapan Allah. Apabila ada orang yang telah menyakiti engkau, lepaskan pengampunan untuk dia dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang telah membuat engkau menderita, sekarang ini lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Karena dosa adalah penghalang, menghalangi kita menerima kepenuhan kasih karunia Allah. Dosa menghalangi perlombaan iman kita. Dan percayalah kehadiran Tuhan memberikan jalan keluar dalam pergumulan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku semua hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu dan melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kami, yang membuat kami susah, kesulitan, menderita. Kami melepaskan pengampunan untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kuduskan hati kami dan tubuh kami. Kami menguduskannya untuk Engkau Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah roti yang ada di tangan-Mu. Roti ini berbicara tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kita. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini karena roti ini berbicara tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kami, yang disalibkan bagi kami. Berkati, kuduskan dan urapi di dalam nama Tuhan Yesus, mendatangkan berkat, kesehatan, kekuatan, kesembuhan bagi tubuh yang sakit, mendatangkan anugerah Tuhan. Demikianlah firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan yang ada di tanganmu. Cawan ini berisi anggur yang berbicara tentang darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Darah Yesus yang menguduskan kita. Darah Yesus yang mengcover kita dari si jahat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, memberi kesehatan, kekuatan, mendatangkan mujizat bagi orang yang percaya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu yang hadir, sambil tundukkan kepala dan menutup mata, termasuk yang ada di rumah, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami suatu pergumulan. Angkat satu tangan letakkan di dadamu sebagai tanda penyerahan. Angkat satu tangan letakkan di dada sebagai tanda penyerahan di hadapan hadirat Allah. Kami mengangkat semua jemaat-Mu Bapa yang sedang mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Oleh iman, oleh karena kasih karunia-Mu, karena darah Yesus yang telah menguduskan kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Kami bawa semua di mezbah-Mu ya Tuhan.
Mereka yang sakit kami berdoa meminta kuasa kesembuhan mengalir kepada mereka. Bilur Yesus mengalir, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang punya pergumulan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, kami minta berkat Tuhan mengalir, mujizat Tuhan terjadi, jalan keluar diberikan. Kami minta berkat-berkat mengalir berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, kami berdoa meminta keselamatan untuk seisi rumah tangga. Keselamatan terjadi kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan suami, istri, orang tua, dan anak-anak dengan anak. Kami berdoa terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mereka yang bergumul dengan utang-utang, utang rumah, kendaraan, utang dalam pekerjaan, dalam bisnis, utang apapun. Bapa, berkatilah mereka. Kirimkan dana-dana yang mereka butuhkan. Berkati mereka untuk membayar hutang-hutang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk yang punya usaha, punya bisnis. Kirimkan klien-klien baru, customer-customer baru kepada mereka di dalam nama Yesus. Kami doakan berkati usaha mereka, berkati kantor di mana mereka bekerja, perusahaan di mana mereka bekerja. Kami doakan Tuhan curahkan berkat berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Dan kami doakan untuk hidup kami, keluarga kami. Jadikan kami semua berkat bagi gereja Tuhan, bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara. Supaya melalui hidup kami banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang akan dijangkau, banyak jiwa yang akan diberkati ya Allah. Ajarkan kami menjadi orang-orang murah hati, yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang setia membayar persepuluhan, yang suka memberi untuk misi Tuhan. Pakai hidup kami untuk membangun dan mengembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami doakan setiap anak-anak dari jemaat-Mu. Tuhan jaga lindungi mereka dalam pergaulan. Tuhan berikan keberhasilan kepada mereka dalam studi mereka. Berikan mereka kecerdasan lebih daripada teman-teman mereka. Berkati studi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan, mari kita sama-sama berdoa untuk perayaan Natal kita, cabang-cabang, perayaan Natal gereja-gereja di Indonesia, supaya semua aman, tidak ada kekacauan, supaya semua boleh beribadah dengan damai, tidak ada larangan dan sebagainya. Semua berdoa untuk Natal kita, cabang-cabang, dan Natal gereja-gereja yang ada di Indonesia secara khusus. Semua berdoa. Kami doakan supaya Natal cabang-cabang, bahkan seluruh gereja yang ada di Indonesia merayakan Natal supaya kami merayakan Natal dengan aman, dengan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada pelarangan, tidak ada kekacauan. Tuhan jaga lindungi setiap gereja, setiap pelayanan yang merayakan Natal pada bulan Natal di bulan Desember. Kami berdoa supaya Tuhan akan pimpin damai sejahtera melingkupi gereja-gereja, melingkupi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan untuk Pilpres. Mari tundukkan kepala supaya pemilu berjalan dengan aman, damai, dan biarlah orang yang Tuhan kehendaki akan menjadi presiden dan wakil presiden. Mari semua ambil waktu berdoa. Kami mendoakan dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari
Terima kasih Bapa di sorga, kami beri pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Kami akan memberikan persembahan, membayar persepuluhan, berkati persepuluhan, persembahan yang kami berikan, berkati dana-dana Natal yang kami butuhkan. Kami memberi karena Tuhan Engkau sudah memberi terlebih dahulu. Kami memberi karena Engkau sudah memberkati kami. Pemberian kami adalah ungkapan syukur kami, cinta kasih kami kepadamu. Karena itu berkati persepuluhan, persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan memberikan persembahan. Berdoa supaya pada masa raya Natal ini Bapak Ibu menerima kasih karunia berlimpah berkat Tuhan mengalir. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memberi jalan keluar dalam pergumulan kami. Engkau Allah jawaban untuk setiap kebutuhan kami. Kami memberikan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Karena Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak mampu melakukan sesuatu tanpa penyertaan-Mu. Karena itu kami berdoa, tuntunlah kami senantiasa. Berikan selalu kesadaran bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami melakukan misi-Mu di dunia ini, dan pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, damai, sejahtera, dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Minggu pertama bulan Desember, mari kita bersama-sama nyatakan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hallelujah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Oh Dios. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya, Tuhan berkati. Sampai ketemu di bela-bela kita yang akan datang. Shalom. Begitu besar